Shalom. Haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, yaitu dengan tema Kornelius menerima Roh Kudus. Kornelius menerima Roh Kudus. Mari kita buka pertama kali di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan loncat-loncat ayatnya ya. Pertama kita lihat bersama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, berbunyi seperti ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Lalu kita lihat lagi di dalam ayat 31. Di dalam ayat 31 dikatakan di situ, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya." Lalu ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Lalu kita lihat lagi ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa menerima lawatan Tuhan, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus menjadi seorang yang takut akan Allah. Nah, banyak orang berkata bahwa dia mencintai Tuhan atau mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya dia masih hidup di dalam dosa, dia masih berbuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau orang yang dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tentunya dia akan beribadah. Tanpa disuruh pun dia akan beribadah. Kalau dia takut akan Tuhan, tentunya dia juga akan melayani Tuhan. Tanpa disuruh pun dia akan melayani Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, tentu dia akan hidup benar, hidup di dalam kesucian. Bukan menurut kata orang lain, tetapi menurut kata Allah. Nah, inilah yang banyak terjadi, saudara. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang kelihatannya rohani, tetapi kenapa dia masih hidup di dalam dosa? Masih ada kejahatan yang dia lakukan karena dia tidak takut akan Allah. Namun perhatikan apa yang terjadi dengan Kornelius di sini. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah.
dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Siapa yang jadi gembala dia? Nggak ada yang jadi gembala dia. Siapa yang menyuruh dia? Tidak ada yang menyuruh dia. Siapa yang menjagai dia? Nggak ada yang menjagai dia atau memberi perintah. Tetapi firman Allah berkata dia membawa dirinya menjadi seorang yang takut akan Allah. Nah, rupanya ada hal yang harus kita perhatikan yang pertama kali. Ketika kita menjumpai orang-orang yang datang ke dalam gereja, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh takut akan Allah? Sebab jika dia takut akan Allah, maka dia akan menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, rahasia yang pertama saudara, untuk mujizat itu bisa terjadi, untuk lawatan itu bisa terjadi, bahkan kita bisa dipakai Allah secara luar biasa. Jadilah orang yang hidup takut akan Allah. Jangan ketika di gereja kita kelihatan seperti orang yang takut akan Allah, tetapi di tempat kerja kita menjadi orang yang tidak takut akan Allah. Jangan sampai ketika kita melayani seolah-olah kita melayani suci, benar, hidup di dalam Tuhan, seolah-olah takut akan Allah. Tetapi sesungguhnya kita menyimpan kejahatan di situ. Kita nggak sama hidup kita. Di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu kita nggak sama. Nah, tetapi orang yang takut akan Allah, dia akan menjaga hidupnya untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi dengan Kornelius. Kenapa kok sampai Tuhan mengingat dia, sampai akhirnya Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus, karena dia takut akan Allah. Nah, jadi marilah kita mengoreksi hidup kita ya. Apakah kita masih menjadi orang yang hidup takut akan Allah atau enggak gitu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana lawatan Tuhan itu bisa terjadi dengan Kornelius? Karena Kornelius itu memiliki kerinduan yang besar akan Allah. Ini dinyatakan oleh dia bagaimana dia senantiasa berdoa dan mencari Tuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan gereja, ini tidak ada hubungannya dengan tempat, bahkan ini juga tidak ada hubungan dengan pembicara. Seorang yang senantiasa berdoa adalah seorang yang sedang menjaga hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, itulah yang harus kita lakukan saudara. Kita mempunyai satu hubungan yang sungguh-sungguh baik dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi awal mujizat, awal lawatan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan ini juga tidak peduli dengan waktu dan keadaan. Lawatan Tuhan akan selalu terjadi bagi orang-orang yang punya kerinduan yang besar akan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah aku rindu akan engkau, itu kata pemazmur. Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan dikenyangkan dan dilepaskan rasa hausnya, rasa dahaganya oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, orang yang minum daripadaku, dia tidak akan pernah menjadi haus lagi. Kenapa? Karena dipuaskan. Nah, inilah yang harus menjadi kerinduan kita, alasan kita untuk boleh mengalami lawatan Tuhan saudara. Yaitu bagaimana kita punya kerinduan yang besar akan Allah. Kadang-kadang kita berpikir, oh ada hamba Tuhan yang datang mau bikin KKR, akan terjadi kebangunan rohani di situ. Ya, bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena ada kerinduan yang besar akan Allah di situ. Tetapi kalau kita berpikir bahwa hamba Tuhan itu yang menjadikan jawaban atas lawatan Tuhan, sayang sekali kita. Sebab berarti kalau tidak ada hamba Tuhan itu datang, maka kita tidak akan mengalami lawatan Allah.
Kalau kita berpikir di dalam sebuah KKR kebangunan rohani yang besar dengan hamba Tuhan yang besar, maka akan ada kebangunan rohani di situ. Ya bisa saja itu terjadi karena kita mulai ada kerinduan yang besar akan Allah di situ. Tapi bagaimana kalau tidak ada KKR? Bagaimana kalau tidak ada hamba Tuhan yang datang? Apakah kita akan mengalami kekeringan rohani dan tidak mengalami kebangunan, tidak mengalami jamahan Tuhan? Nah, itulah kesalahan yang kita buat, saudaraku. Sebab rahasia kebangunan rohani dan rahasia lawatan Allah adalah ketika kita punya kerinduan yang besar akan Allah. Itu tidak berpengaruh dengan tempat, itu tidak berpengaruh dengan pembicara, itu tidak berpengaruh dengan waktu, bahkan tidak berpengaruh dengan keadaan. Siapakah Petrus yang datang bertemu dengan Kornelius? Mereka enggak saling kenal. Ya, Kornelius hanya mendapat mimpi dan disuruh datang. Apakah dia mengenal Petrus? Tidak mengenal Petrus. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia seorang perwira, dia seorang pejabat. Dia enggak kenal itu. Dia belum ketemu itu. Dan dengan firman Allah pun dia enggak tahu. Dia hanya mendekat kepada Tuhan dengan cara yang dia ketahui. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan cara dia berdoa. Tetapi kerinduan dia yang besar akan Allah menjadi semakin kuat dan begitu kuatnya. Karena itulah saya katakan tadi, ini tidak berbicara tentang seorang pembicara, ini tidak berbicara tentang sebuah acara, ini tidak berbicara tentang sebuah situasi dan keadaan. Enggak. Ini berbicara tentang seorang yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kerinduan yang besar untuk mencari Allah. Dan apa yang terjadi, saudara, dengan orang yang punya kerinduan yang besar akan Allah ini? Dia akan dipuaskan. Dia akan mengalami lawatan Tuhan. Nah, jadi seringkali, saudara, kita tuh nggak mengalami lawatan Tuhan. Karena kita berpikir harus ada sebuah acara KKR dulu, baru ada lawatan Allah. Kenapa kita tidak mengalami lawatan Tuhan? Karena seringkali kita berpikir, oh ini hamba Tuhan yang terkenal yang datang, baru ada lawatan Tuhan. Nah, itulah kesalahan kita, saudaraku. Jadi lawatan Tuhannya hanya terjadi pas waktu-waktu yang seperti itu. Itu pun kalau terjadi gitu. Ya. Tapi kalau kita mengubah pola hidup kita menjadi seorang yang rindu, yang haus akan lawatan Tuhan. Ada kerinduan yang besar untuk mencari Allah. Maka kebangunan rohani itu akan terjadi setiap waktu dikala kita rindu dan haus akan Tuhan. Mengapa kadang-kadang di KKR, saudaraku, kita mengalami seolah-olah lawatan Tuhan? Kenapa di ibadah raya kok rasanya berbeda, biasa-biasa saja? Karena porsi rasa haus dan kerinduan yang besar akan Tuhannya itu kurang. Kita datang kadang terlambat, kita datang dengan masalah-masalah, nggak berdoa dulu. Kadang-kadang kita asal-asalan, kadang-kadang kita berkata, oh lama banget ini, saya mau cepat-cepat pulang, ada urusan. Ya, jadi rasa haus kita, kerinduan kita akan Allah itu kurang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, saudara, sesuatu yang terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada awan tuh di gereja kita. Sekarang saya tunggu-tunggu awan itu nggak muncul. Mungkin rasa haus dan lapar kita agak berkurang gitu ya. Mungkin pas waktu itu saya baru pulang dari Israel. Rasa haus dan lapar saya begitu kuat. Sehingga kemudian awan itu muncul di situ. Ya mungkin kita harus lebih lagi punya rasa haus dan lapar. Kalau kita punya rasa haus dan lapar, lawatan Tuhan akan terjadi. Bayangkan kalau seluruh jemaat kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan seperti itu.
Ya nggak usah seluruh jemaat lah. Kita yang ada di sini saja punya rasa haus dan lapar yang begitu kuat akan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyatakan dirinya. Dan pasti lawatan Tuhan akan terjadi. Saudara, bawalah diri kita dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Satu orang pernah bertanya begini, Pak, kenapa kok lawatan Roh Kudus berbeda ya? Dulu rasanya luar biasa waktu saya di jamaah Tuhan pertama kali. Tapi kok sekarang biasa-biasa saja? Itu bisa ada dua jawaban di situ, saudara. Jawaban yang pertama, ya, mungkin rasa haus dan lapar kita sudah mulai berkurang. Dulu waktu kita belum menerima jamahan Roh Kudus, kita begitu menggebu-gebu, kita begitu haus, seolah-olah kita nggak ada yang lain selain Tuhan saja. Kita tinggalin pekerjaan kita, kita tinggalkan urusan kita tinggalkan. Oh, ada yang orang telepon, langsung kita matikan. Maaf, saya sedang ada ibadah, dimatikan, saudara-saudara. Kenapa? Karena rasa haus dan lapar kita akan kuasa Roh Kudus yang begitu kuat. Dan kita gak mau terlewatkan sedikit pun akan kebenaran Tuhan dan akan lawatan Tuhan. Karena bisa saja kapan saja Tuhan akan memberkati menjamah kita. Nah, mungkin setelah beberapa waktu kita merasa mulai menjadi suam-suam. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan terjadi dalam hidup kita. Kita bukan berserah penuh kepada Tuhan untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Tetapi masalah-masalah dan dunia ini begitu mencengkeram kita dan begitu menguasai kita. Sehingga akhirnya kita mulai kurang melibatkan lagi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita mulai menganggap gak penting lagi itu Roh Kudus. Gak perlu lagi Roh Kudus itu. Sudah jelas-jelas di dalam firman Allah, Tuhan mau kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kita mulai menganggap itu tidak penting. Itu mulai tidak perlu. Dan akibatnya ketika Roh Kudus menjamah kita, kita seperti merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hal yang seperti itu. Mungkin dia sudah merasa itu biasa gitu. Ada teman saya waktu saya di STM, kami jurusan elektronik. Teman saya itu suka pegang itu stop kontak listriknya itu dipegang. Jadi dia kerjaannya pegang-pegang gitu. Tapi kemudian dia tempelkan tangan yang satu ke telinga temannya. Atau dia tempelkan kepada tubuh temannya. Akibatnya teman yang kena tangannya itu langsung loncat. Atau langsung kaget, langsung jatuh. Kenapa? Karena ada sengatan listrik. Bagi temannya tadi, sengatan listrik itu mungkin hal yang pertama terjadi. Sehingga kemudian dia begitu kagetnya ketika listrik itu menghampiri dia. Bagi teman saya yang sudah biasa pegang listrik itu hal yang biasa. Karena dia sudah biasa pegang itu. Nah, kadang-kadang seperti lawatan Tuhan terjadi kelihatan biasa-biasa di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Bukan yang seperti pertama kali, tapi sudah biasa. Dan itu sebenarnya menandakan kita sudah naik levelnya lebih tinggi. Dari level pemula sekarang sudah menengah, bahkan mungkin sudah mahir. Dulu mungkin dalam taraf kita kaget karena pertama kali kita dijamah oleh Roh Kudus. Mungkin bahasa roh kita hanya terbata-bata, hanya satu kata atau dua kata saja. Karena memang kita baru dibaptis Roh Kudus. Mungkin ada sebagian dia jatuh, dia guling-guling atau dia melakukan manifestasi yang lain. Karena dia baru pertama kali dijamah Roh Kudus. Ada yang orang berkata ketika dijamah Roh Kudus dia seperti sengatan listrik, dia meloncat tinggi. Ya karena itu baru pertama kali dia mengalami itu. Dia belum pernah mengalaminya. Tapi setelah berapa lama saudaraku, kita sering berhubungan dengan Tuhan. Nah kita merasa itu sudah satu hal yang biasa. Kita nggak lagi guling-guling, kita nggak lagi loncat-loncat. Bahasa roh kita juga sudah mulai lebih banyak perbendaharaan katanya, bukan satu dua kata lagi.
Itu bukan berarti Roh Kudus tidak menjamah kita. Itu berarti Roh Kudus masih menjamah kita. Cuma kita sudah naik levelnya. Dulu dalam taraf kita didoakan, mungkin dalam taraf kita baru pertama kali menerima kepenuhan Roh Kudus. Tapi tarafnya yang kedua sekarang udah lebih tinggi, saudara. Apa yang terjadi buat Petrus? Petrus jangankan dia berkhotbah, jangankan dia melakukan mujizat. Ada seorang perempuan menegur dia murid Tuhan aja dia nggak berani. Bahkan dia menyangkali Tuhan sebagai Tuhannya itu sampai 3 kali. Kenapa? Karena tidak ada kuasa di dalam dirinya. Dia nggak berani. Dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Mulai memampukan dia, mulai memberikan dia kuasa. Pertama mungkin dia rame waktu dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Allah berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu mereka ramai sekali. Sampai orang-orang mendengarkan mereka dan menyindir mereka seperti orang mabuk. Tapi setelah itu apa yang terjadi dengan Petrus? Apakah Petrus masih guling-guling? Apakah Petrus masih perbendaharaan katanya, bahasa rohnya cuma 1-2 kata? Apakah Petrus cuma duduk terus diam untuk didoakan? Tidak. Dia mulai berkhotbah dan ribuan orang bertobat karena khotbahnya. Dia mulai berjalan di jalan-jalan kota dan mulai menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan dia mulai datang kepada Kornelius ini. Nanti kalau saudara baca secara keseluruhan, itu seisi rumah Kornelius dipenuhi Roh Kudus saat Petrus sedang khotbah. Bayangin saudara, saat Petrus sedang khotbah, seluruh isi rumah Kornelius dipenuhi Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa roh. Tidak menopangkan tangan, tidak ada usir-usir setan di situ. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh si Petrus itu. Dia hanya sedang menyampaikan firman Allah. Tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri dia memampukan dia berkhotbah bukan asal khotbah. Bersuara bukan asal suara. Tapi firman Allah bilang khotbah yang disampaikan Petrus adalah khotbah yang luar biasa. Membuat seluruh isi rumah Kornelius dipenuhi Roh Kudus. Berbicara dengan bahasa roh. Ya kalau sekarang kita hanya bisa khotbah. Itu khotbah-khotbah yang biasa. Kalau kita sekarang hanya bisa melayani sekolah minggu, melayani kaum muda, melayani apa, tidak ada kegerakan apapun di situ. Itu belum naik levelnya, saudara. Seharusnya kita sadar, kalau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, harus naik levelnya. Jangan setiap kali kita datang hanya kita minta didoakan. Hanya setiap kali KKR kita nangis sejadi-jadinya jatuh guling-guling. Setelah itu kembali lagi bikin dosa. Kita seharusnya naik levelnya saudara. Mulai usir setan. Mulai sembuhkan orang sakit. Mulai berkhotbah dengan khotbah yang dahsyat. Khotbah yang luar biasa. Membuat ribuan orang bertobat. Membuat ribuan orang diselamatkan. Ya, waktu gereja ini baru pertama kali. Jadi tahun 2000-an saudara. Moto dari gereja kita adalah penuh kuasa Roh Kudus. Dan waktu itu hanya sedikit sekali orang yang dipenuhi Roh Kudus di Pangkalan Bun dalam arti berbahasa dalam bahasa roh. Termasuk di gereja kita. Sedikit sekali. Dan saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam gereja ini. Karena saya percaya rahasia kebangunan rohani itu adalah ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada mereka untuk menjadi saksi. Dan itulah yang mulai saya doakan. Itulah yang mulai saya gumuli saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Kebangunan rohani terjadi saudara. Kota Pangkalan Bun gempar.
Gereja kita yang waktu itu cuman jemaatnya sedikit saja, cuman sedikit, nggak banyak, ya sekitar 5 kakak. Ketika di lawatan Tuhan terjadi, kebangunan Roh Kudus terjadi, gempar dari mana-mana, dari gereja-gereja di Pangkalan Bun mereka datang, minta untuk mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya cuman waktu itu saya belum begitu banyak mengerti, saya seorang yang masih sangat muda. Itu sampai ada gereja-gereja setengahnya pada bisa pindah ke gereja kita untuk merindukan kepenuhan Roh Kudus. Mereka minta didoakan, kita doain. Sebagian mereka pulang ke gerejanya masing-masing. Saya bilang sama istri saya, mungkin gereja kita dipakai Tuhan untuk memberkati gereja-gereja lain di kota ini. Biarkan saja. Dan lawatan itu terjadi. Tukang-tukang ojek, saudara, membawa orang-orang sakit ke sini. Angkot itu membawa orang sakit ke sini. Dan orang-orang yang datang itu bukan anggota gereja kita. Dan bahkan ada yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka datang dibawa. Dan mereka dijamah. Satu kali saya merasakan seperti kemuliaan Tuhan turun. Dan ketika kemuliaan Tuhan itu turun seperti kabut, itu kemudian turun sampai kepada kakinya. Dan pada saat itu, wah, Tuhan menjamah melawat kita. Saya buka mata, tidak ada orang di dalam ibadah. Saya pikir, oh mungkin saya sudah terlalu lama, orang-orang sudah pada pulang. Tapi saya masih mendengar ada banyak orang berbicara dengan bahasa roh. Ada banyak orang sedang melepaskan dirinya dari segala yang jahat, melepaskan dirinya dari segala kutuk, segala sakit hati. Dan saya perhatikan di mana suara-suara itu. Ternyata orang-orang itu ada di kolong-kolong bangku, saudara. Dan mereka sedang dijamah Tuhan di situ. Terjadi kebangunan rohani. Bahkan ketika kita melayani seperti ini, ada yang orang sampai mau jam 11 malam, jam setengah 12 malam gak mau pulang. Terus dia berada di dalam hadirat Tuhan. Terus dia berada di dalam kemuliaan Tuhan. Itu saksi-saksinya masih ada waktu kebangunan rohani terjadi waktu itu. Rasa lapar, rasa haus akan Tuhan yang begitu besar. Itulah yang akan menghadirkan kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan. Saya mendapatkan pesan Tuhan beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berdoa. Tuhan akan membawa gereja kita di dalam pergerakan kembali akan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata kepada saya, ada terlalu banyak pahlawan, Freddy. Ada terlalu banyak laskar-laskarku yang akan membawa kebangunan. Tapi mereka tidak mengerti. Itu yang Tuhan katakan. Dan saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini, untuk membuat kita mengerti. Sebab ada banyak orang tidak mengalami lawatan Tuhan karena kurang mengerti atau tidak mengerti. Bahkan bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran saat ini. Nah saudara-saudara, mari kita punya hati dan kerinduan yang besar akan Allah. Sebab itulah yang akan membuat kita mengalami lawatan Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, apa yang harus ada di dalam hidup kita sehingga kebangunan rohani itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita harus takut akan Allah, kita harus mempunyai kerinduan yang besar akan Allah. Yang ketiga adalah kita harus punya hati yang terbuka untuk lawatan Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Kita harus punya hati yang terbuka untuk lawatan Tuhan. Saya gambarkan lawatan Tuhan itu seperti sebuah tempayan dengan sebuah tutup. Selama tutup itu masih ada di mulut tempayan, sampai kapanpun tempayan itu tidak akan pernah bisa diisi dan tidak akan pernah bisa dikeluarkan airnya.
Yang membuat tempayan itu akan bermanfaat, yang membuat tempayan itu akan menjadi maksimal adalah ketika kita membuka tutupnya dan membiarkan tempayan itu diisi. Ketika tempayan itu dibuka tutupnya dan diisi, maka air akan mengalir dan memenuhinya. Demikian pula ketika tempayan itu mau digunakan, tutup itu juga harus dibuka. Sebab selama tutup itu dibuka, maka air dari tempayan itu bisa dikeluarkan dan bermanfaat bagi banyak orang yang lain. Inilah yang terjadi ketika kita mau menerima lawatan Allah. Kita harus buka hati kita. Kita harus buka pikiran kita. Kita harus buka telinga rohani kita, mata rohani kita. Kita harus buka, sebab selama kita menutup itu, maka kita tidak akan pernah menerima lawatan Allah. Siapapun kita, sekolah apapun kita, pengetahuan apapun yang kita miliki, selama kita menutupnya, maka tidak akan pernah ada air yang mengalir dan memenuhi kita. Gak akan pernah. Tidak akan ada pernah lawatan Tuhan akan memenuhi kita dan menguasai kita. Mari bukalah hati kita untuk lawatan Tuhan. Bukalah tempayan hidup kita untuk menerima lawatannya. Maka lawatan itu akan terjadi. Kadang kita nggak ngerti, kadang kita nggak tahu, kadang itu sesuatu yang aneh dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah saudara, hati yang terbuka untuk menerima lawatan Tuhan, maka itulah yang akan membuat saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, sediakan sebanyak mungkin tempayan untuk diisi. Ada seorang janda, dia datang kepada Tuhan dan dia memberikan kepada Nabi Tuhan yang datang untuk makanan terakhir dia. Namun kemudian setelah Nabi Tuhan itu menerima makanan dan itu makanan yang terakhirnya, si janda itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu Nabi Tuhan itu berkata, apa yang ada padamu? Ini ada tempayan. Isilah dengan minyak. Lalu si wanita itu mulai mengisinya. Dan diambil lagi tempayan yang lain, dia mulai mengisinya. Dia ambil lagi tempayan yang lain, dia mulai mengisinya. Dia datang kepada tetangga-tetangga dan membawa tempayan untuk mulai mengisinya. Sampai ada begitu banyak tempayan di rumahnya yang sudah terisi dengan minyak. Dan sampai kemudian ditanya, masih ada lagi kah tempayan yang harus diisi? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada. Dan pada saat itulah, maka berhentilah minyak itu mengalir. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, rahasia lawatan Tuhan adalah seperti itu. Sebanyak kita memberikan diri kita untuk diisi Allah, sebanyak kita memberikan diri kita untuk diisi oleh lawatan Tuhan, sebanyak itulah lawatan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita berikan lagi diri kita untuk menerima lawatan Tuhan, maka lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kita berikan lagi diri kita untuk lawatan Tuhan, maka itulah juga yang akan terjadi. Sebanyak mungkin kita berikan waktu kita, hidup kita untuk lawatan Tuhan, maka sebanyak itu pula lah lawatan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi saat kita mulai berkata, aku tidak perlu lagi lawatan Tuhan, saya beritahu pada saat itu juga lawatan Tuhan itu akan berhenti. Kenapa? Di Indonesia bisa terjadi kebangunan rohani pada waktu-waktu tertentu. Kenapa tidak setiap waktu kebangunan rohani itu terjadi? Bukan karena Allah yang tidak mau memenuhi mereka dengan lawatannya, tapi karena banyak dari kita merasa sudah cukup. Terlalu banyak tempayan, mau diapain lagi? Terlalu banyak gereja, buat apa lagi? Terlalu banyak umat, buat apa lagi? Gedung sudah besar, fasilitas sudah baik, kebutuhan sudah tercukupi, buat apa lagi?
saat kita berkata cukup, dan saat kita berkata tidak perlu lagi, saat itulah berhentilah minyak itu mengalir. Tetapi selama kita terus memberikan diri kita, maka selama itulah minyak itu akan terus mengalir. Dan inilah kesalahan kita, saudara. Tuhan sebenarnya sedang mencurahkan minyak itu. Tetapi kita tutupi, kita batasi minyak itu mengalir. Atau kita bahkan melakukan yang lain. Tuhan pakai cara menuangkan dengan minyak, tapi kita malah justru pergi ke tempat lain. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya gini, Tuhan mau memberkati kita di tempat ini. Tuhan mau ngurapi kita, Tuhan mau puaskan kita. Tapi kita menganggap nggak perlu acara ini. Ada acara yang lain yang lebih perlu. Nah itu sesuatu yang saya katakan tadi, kita salah. Kita justru menggunakan cara yang lain. Apakah kita akan menerima lawatan itu? Bisa atau juga tidak bisa. Itu tergantung lagi bagaimana hati kita terbuka untuk lawatan Tuhan. Meskipun kita ada di desa, di kampung, di tempat yang terpencil sekalipun, tapi hati kita terbuka untuk lawatan Tuhan, pasti Tuhan berkati dia. Saya sudah ketemu banyak seperti itu. Satu kali kami ada camp. Di camp itu satu kamar ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Dan pas jam 11:30 malam itu acara retreat atau acara camp. Kami sudah mau selesai, tiba-tiba ada seorang di situ, dia bangun dan sambil lampu mati, dia bertanya, "Oh Freddy, saya mau tanya tentang Roh Kudus. Apakah bisa kita dipenuhi Roh Kudus?" Dan saya kemudian jelaskan lagi kepada dia. Karena saya begitu semangat. Teman-teman yang lain juga pada bangun dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan dia dengarkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Lalu selalu saya akan tanyakan ini. Apakah kamu siap dan mau menerima kepenuhan Roh Kudus? Sebenarnya saya sedang bertanya, apakah kamu mau buka itu tempayanmu dan menerima air mengalir memenuhinya, minyak mengalir memenuhinya? Apakah engkau siap untuk memberikan wadah ini sebanyak-banyaknya? Dan anak-anak muda itu dia berkata, "Saya siap, saya mau, saya rindu didoakan supaya saya dipenuhi Roh Kudus." Dan di kamar itu, saudara, akhirnya kita berdoa ngumpul. Saya topangin tangan buat setiap anak-anak itu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus. Teruna-teruna itu dipenuhi Roh Kudus di kamar itu. Dan begitu riuhnya mereka dipenuhi Roh Kudus. Sampai akhirnya dari kamar-kamar yang lain kemudian masuk ke situ melihat apa yang terjadi. Dan orang-orang itu datang kumpul di situ pun dipenuhi Roh Kudus di kamar itu. Selalu saya melihat orang-orang yang membuka pintu tempayan itu, tutup tempayan itu, dan memberikan dirinya untuk diisi, mereka akan mengalaminya. Saya percaya malam hari ini juga setiap kita akan mengalami seperti itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Buka tempayan itu sama seperti buka mulutmu. Belum bisa buka mulut, bayangkan mau buka mulut aja gak bisa, apalagi membuka tempayan hidup kita. Amin. Siap menerima lawatan Tuhan? Haleluya.